Pertama, terdapat fungsi konsol dan konsi. Konsol digunakan untuk menambahkan elemen di bagian depan list, sedangkan konsi menambahkan elemen di bagian belakang list. Selanjutnya ada fungsi first element, last element, head, dan tail. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk mengambil elemen atau bagian tertentu dari list, misalnya elemen pertama, elemen terakhir, atau list tanpa elemen pertama, dan list tanpa elemen terakhir. Kemudian, terdapat fungsi isEmpty untuk mengecek apakah list kosong, dan isOneElement untuk mengecek apakah list hanya memiliki satu elemen. Kemudian kami membuat fungsi nbElement untuk menghitung jumlah elemen list tanpa menggunakan fungsi bawaan seperti len, serta fungsi concat untuk menggabungkan dua list secara rekursif. Setelah itu kami mendefinisikan tipe mahasiswa MHS yang mempresentasikan mahasiswa dalam bentuk tuple yang berisi NIM dan nama. Fungsi make mahasiswa berfungsi sebagai konstruktor untuk membuat data mahasiswa, sedangkan get NIM dan get nama untuk itu sebagai selektor untuk mengambil data dari mahasiswa tersebut. Pada bagian aplikasi, kami membuat satu data mahasiswa dan menampilkan NIM serta namanya. Selanjutnya masuk ke operator dari tipe transkrip. Di sini yang pertama ada cari matkul. Jika mata kuliah pertama dari list matkul itu sama dengan nama mata kuliah yang kita cari, maka akan mengeluarkan mata kuliah tersebut. Dan jika tidak, maka akan merekursi fungsi cari matkul ini. Dan jika list matkul ini berupa list kosong, maka akan mengeluarkan none. Selanjutnya dari move first matkul sebagai fungsi pembantu, yang di sini akan mengeluarkan mata kuliah pertama dari list matkul dalam transkrip. Kemudian selanjutnya ada total SKS lulus. Jika mata kuliah pertama dari list matkul ini sudah lulus, maka akan mengeluarkan SKS dari mata kuliah tersebut. Ditambah dengan rekursi total SKS lulus menggunakan remove first matkul yang tadi. Dan jika tidak lulus, maka akan langsung merekursi. Dan jika list matkul ini sudah berupa list kosong, maka akan mengeluarkan 0. Lalu selanjutnya ada jumlah matkul mengulang. Di sini jika mata kuliah pertama dari list matkul itu mengulang, maka akan mengeluarkan 1 ditambah rekursi jumlah matkul mengulang menggunakan remove first matkul. Dan jika tidak mengulang, maka akan mengeluarkan 0 ditambah rekursi yang tadi. Lalu jika list matkul berupa list kosong, maka akan mengeluarkan 0. Selanjutnya ada nilai MK kali SKS. Di sini sebagai fungsi pembantu juga akan mengeluarkan nilai sekarang MK dikali dengan SKS MK mata kuliah. Selanjutnya ada total nilai MK kali SKS. Di sini akan mengeluarkan nilai MK kali SKS dari mata kuliah pertama dalam list matkul ditambah dengan rekursi dari total nilai MK kali SKS dengan menggunakan remove first matkul. Dan jika list matkul sudah berupa list kosong, maka akan mengeluarkan 0,0. Selanjutnya adalah total SKS. Ini akan mengeluarkan SKS dari mata kuliah pertama dari list matkul ditambah dengan rekursi total SKS menggunakan remove first matkul. Dan jika list matkul sudah berupa list kosong, maka akan mengeluarkan 0. Lalu yang terakhir ada IPK transkrip. Di sini akan menghitung total nilai MK kali SKS dibagi dengan total SKS. Lalu di sini ada uji coba aplikasi kurang lebih seperti ini. Kali ini saya akan menjelaskan program tipe data matkul. Yang pertama, konstruktor. Fungsi make matkul merupakan konstruktor yang digunakan untuk membentuk objek tipe matkul. Objek matkul direpresentasikan dalam bentuk list Python dengan susunan 1. Nama mata kuliah, 2. Jumlah SKS, dan 3. Daftar nilai. Yang kedua, selektor. Selektor digunakan untuk mengakses komponen tertentu dari sebuah objek matkul. Get nama MK. Fungsi ini mengembalikan nama mata kuliah dari objek matkul. Get SKS. Fungsi ini mengembalikan jumlah SKS dari mata kuliah. Get nilai. Fungsi ini mengembalikan daftar nilai yang dimiliki oleh mata kuliah tersebut. Yang ketiga, operator. Operator adalah fungsi yang melakukan pemrosesan logika terhadap data matkul. Nilai sekarang MK. Fungsi ini menghasilkan nilai akhir mata kuliah. Jika daftar nilai kosong, maka mata kuliah belum pernah diambil, maka akan mengembalikan nilai min 1.0. Jika tidak kosong, maka mengembalikan elemen terakhir dari daftar nilai. Sudah ambil MK. Fungsi ini mengecek apakah mata kuliah sudah pernah diambil. Fungsi ini akan
Fungsi ini akan menghasilkan output true jika daftar nilai tidak kosong dan akan menghasilkan output false jika daftar nilai kosong. Mengulang MK. Fungsi ini mengecek apakah mata kuliah diambil lebih dari satu kali. Fungsi ini akan menghasilkan output true jika panjang daftar nilai lebih dari satu dan akan menghasilkan output false jika hanya diambil sekali atau belum pernah diambil. Lulus MK. Fungsi ini menentukan kelulusan mata kuliah. Fungsi ini akan menghasilkan output true jika nilai akhir lebih dari sama dengan 2.0 dan akan menghasilkan output false jika nilai akhir kurang dari 2.0 atau mata kuliah belum diambil. Yang keempat, pengujian program atau test case. MK1 merepresentasikan mata kuliah dasar pemrograman yang diambil 2 kali. MK2 merepresentasikan mata kuliah yang belum pernah diambil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa yang pertama, selektor berhasil mengambil data yang dengan benar. Selektor berhasil mengambil data dengan benar. Yang kedua, nilai akhir dihitung sesuai spesifikasi. Yang ketiga, status pengambilan, pengulangan, dan kelulusan ditentukan dengan tepat. Oke, jadi yang pertama di sini ada tipe set transkrip. Tipe set transkrip ini merupakan sebuah tipe yang berisi list dari transkrip mahasiswa. Kemudian berikutnya di sini ada fungsi make set transkrip. Fungsi ini berfungsi untuk membuat tipe set transkrip dan fungsi ini akan mereturn list kosong. Kemudian berikutnya di sini ada fungsi exist name in set transcript. Nah, fungsi ini itu berfungsi untuk mengembalikan true jika ada transkrip dalam set transcript S yang memiliki name. Kemudian berikutnya ada fungsi add transcript. Fungsi ini berfungsi untuk menambahkan transkrip T ke akhir set transcript S jika name mahasiswa pada T belum ada di S. Namun jika sudah ada maka tidak ditambahkan. Yang berikutnya di sini ada fungsi append nilai to matkul. Fungsi ini berfungsi untuk menambahkan nilai baru ke daftar nilai matkul. Kemudian berikutnya di sini ada fungsi update matkul add nilai. Fungsi ini berfungsi untuk mengembalikan daftar mata kuliah MK list dengan menambahkan nilai baru ke mata kuliah nama MK. Kemudian di sini berikutnya ada fungsi add nilai matkul. Fungsi ini menambahkan nilai baru ke mata kuliah nama MK pada transkrip mahasiswa dengan name di set transkrip S. Berikutnya ada fungsi cari transkrip MHS. Fungsi ini mencari dan mengembalikan transkrip pertama dengan name dari set transkrip S. Kemudian berikutnya ada fungsi top IPK. Fungsi ini menghasilkan mahasiswa dengan IPK tertinggi dari set transkrip S. Sekian, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi terakhir yang ada pada program, yaitu yang pertama adalah count mahasiswa pernah mengulang. Fungsi ini berguna untuk menghitung jumlah mahasiswa yang pernah mengulang minimal satu mata kuliah pada set transkrip S atau himpunan set transkrip ini. Jadi kondisi basisnya adalah ketika himpunan tersebut kosong, maka akan dikembalikan nilai 0. Nah, kemudian kondisi berikutnya yang dicek apa, yaitu ketika first element atau elemen pertama pada S tersebut atau transkrip pertama pada himpunan tersebut, jumlah matkul yang diulang lebih dari 0. Nah, kalau dia lebih dari 0, berarti dia mengulang sebuah matkul sehingga jumlahnya ditambahkan 1, kemudian direkursi terhadap tailnya seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi kedua adalah count mahasiswa lulus semua matkul. Ini fungsi yang berguna untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus seluruh mata kuliah yang diambil pada set transkrip S. Kondisi basisnya sama, ketika himpunannya kosong maka langsung dikembalikan nilai 0. Dan apa yang dicek adalah di sini kita menggunakan sedikit jalan berputar, yaitu kita bisa menghitung apakah total SKS yang lulus dari transkrip tersebut sama dengan total SKS yang diambil. Logikanya, ketika total SKS yang diambil itu sama dengan total SKS yang lulus, maka dia lolos di atau lulus di semua mata kuliah yang diambil, sehingga kita tambahkan 1 dan kita rekursi terhadap tailnya seperti itu. Di sini saya ada contoh aplikasi, di mana aplikasinya di sini terhadap S7 atau set ke-7. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, untuk count mahasiswa pernah mengulang, kita lihat si Reno pernah mengulang di mata kuliah Daspro sebanyak sekali, ini nilainya ada 2. Si Andi juga pernah mengulang di matkul Daspro, nilainya ada 2, dan juga si Budi pernah mengulang juga nih di Daspro, ini nilainya ada 2. Jadi ketiganya pernah mengulang, sehingga count mahasiswa pernah mengulang itu nilainya adalah 3 hasilnya. Untuk count mahasiswa lulus semua matkul, kita lihat teman-teman di sini, apakah Reno lulus di semua matkul? Ya, dia lulus di Daspro dengan nilai 3, Maddis dengan nilai 3, kemudian si Andi lulus di Daspro dengan nilai 4, dan di Maddis dengan nilai 4. Kemudian si Budi lulus di Daspro dengan nilai 2, dan kalkulus dengan nilai 3. Jadi kesimpulannya ketiganya itu lulus di semua mata kuliah, sehingga outputnya adalah count mahasiswa lulus semua matkul adalah 3. Nah, kemudian kita masuk ke salah satu fungsi yang paling panjang, yaitu fungsi matkul paling sering diulang. Nah, di sini akan saya bagi menjadi dua bagian bahasan, yaitu cara menghitung matkul sebanyak apa diulang pada sebuah transkrip, dan juga bagaimana kita mengumpulkan list ada matkul apa saja pada transkrip tersebut. Kita mulai dari list nama matkul yang ada pada transkrip tersebut, itu nyarinya gimana. Di sini kita fokus pada remove duplicates, get all nama matkul from set transcript S. Nah, jadi di sini kita fokus ke fungsi yang ini dulu, get all nama matkul from set transcript. Nah, di sini kalau saya scroll, get all nama matkul from set transcript itu dia mengumpulkan semua nama matkul yang ada pada sebuah transkrip. Kenapa di sini kita pakai concat ya teman-teman? Karena di sini kita akan mengambil semua nama matkul
pada list matkul pada transkrip pertama, yang nantinya itu returnnya adalah sebuah list. Dan list tersebut mau kita gabungkan dengan recurrence atau rekursi dari function ini terhadap tail-nya seperti itu. Jadi kita ambil dulu list, list nama mata kuliah dari sebuah transkrip 1, kemudian digabungkan dengan recurrence-nya seperti itu. Dan itu menggunakan concat, tidak bisa menggunakan console karena kita menggabungkan dua list seperti itu. Nah, di sini kita lihat lagi get all nama matkul. Ini get all nama matkul ini lebih detailnya adalah mengambil semua nama matkul dari sebuah transkrip ya, teman-teman. Maaf saya teliti kembali. Nah iya, jadi get all nama matkul itu memang menerima input list matkul. Nah, list matkulnya itu dari mana? List matkulnya pakai selector get list matkul untuk nge-select di transkripnya seperti itu. Jadi transkripnya di select list matkulnya, kemudian list matkul tersebut dilempar ke get all nama matkul. Nah, kemudian di get all nama matkul bisa dilihat ini logikanya ketika himpunannya kosong kembalikan dikembalikan array kosong ya, atau list kosong. Kemudian nih setiap elemen mata kuliah diambil namanya, kemudian di console dengan list berikutnya seperti itu. Jadi ini nanti kembaliannya adalah list of matkul dari sebuah transkrip yang nantinya akan digabungkan dengan transkrip lain, ada matkul apa aja kayak gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini, mana tadi? Nah, itu ada kita masuk di remove duplicates. Remove duplicates ini apa? Remove duplicates singkatnya untuk menghilangkan duplikat dari list L. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman, di S7 tadi itu daspro dan maddis itu ada di transkrip pertama, tapi dia juga ada di transkrip kedua. Jadi nantinya kita akan mendapatkan sebuah list nama matkul daspro maddis, yang artinya dia akan terulang sebanyak 3 kali kayak gitu. Nah, sedangkan nih teman-teman, kita mau dalam list itu tuh unik, jadi kita memerlukan fungsi yang namanya remove duplicates dengan basisnya kosong. Kemudian di sini logikanya adalah ketika first element itu merupakan sebuah member atau is in list dari tail-nya, jadi first element itu ada di tail, maka kita akan hapus first element tersebut dengan cara kita nggak console ya teman-teman, kita nggak console tapi kita langsung ke tail-nya aja. Nah, kalau ternyata dia belum ada detail alias dia unik, maka kita pertahankan dengan console seperti itu. Nah, itu untuk bahasan pertama mengenai list nama matkul yang kita cari ya teman-teman. Kemudian untuk max frekuensi, nah jadi iterasinya itu di max frekuensi itu iterasinya tiap list nama matkul gitu, tiap elemen yang ada di list nama matkul. Yang sebelumnya kita dapatkan dari sini. Jadi kita evaluasi per nama matkul yang ada pada list, kemudian kita cari dulu nih untuk nama matkul yang pertama ini, kita cari kemunculannya berapa kali, kemunculannya berapa kali di first element, apakah dia itu lebih besar dari max frekuensi yang ada di tail. Nah, ini seperti ini. Jadi itu dia membandingkan first element ini kemunculannya apakah yang paling besar. Kalau iya yang paling besar, ya udah langsung dikembaliin kayak gitu. Kalau enggak, berarti kita akan mencari mana nih yang lebih besar di tail-nya seperti itu. Dan pekerjaan ini dibagi-bagi kembali pada fungsi-fungsi yang lebih kecil. Misalkan di count mengulang matkul inset transkrip ya, ini inset transkrip. Di set transkrip ini dia akan ngambil dulu nih first elemennya. First elemennya yaitu sebuah transkrip, diambil list matkulnya, kemudian nyari nama matkulnya gitu. Dan dihitung dia itu ngulang berapa kali. Nah, di sini count mengulang in list matkul. Nah, kayak gini. Ini teman-teman. Nah, ini ada is mengulang matkul ketika nama matkulnya itu sama dengan yang kita cari dan apakah matkul tersebut ngulang. Kalau ngulang, ya dihitung dia ngulangnya berapa kali seperti itu. Menggunakan 1 plus seperti itu. Nah, kayak gitu itu untuk menghitung jumlah matkul yang diulang. Nah, jadi di sini ada contoh aplikasinya juga nih. Untuk contoh aplikasinya mana nih? Nah, di sini matkul paling sering diulang adalah daspro. Kalau kita lihat kenapa? Karena di sini daspro diulang oleh Reno sebanyak 2 kali, kemudian oleh si Andi sebanyak 2 kali, si Budi juga sebanyak 2 kali seperti itu. Sedangkan yang lainnya itu paling maksimal malah nggak pernah diulang gitu. Jadi yang paling sering diulang adalah matkul daspro. Kemudian untuk fungsi terakhir adalah fungsi count mahasiswa dengan IPK rentang. Singkatnya, ini fungsi yang berguna untuk menghitung jumlah mahasiswa dengan IPK dalam rentang A sampai B pada set transkrip S. Nah, di sini bisa kita lihat logikanya adalah basisnya kalau S-nya kosong, ya udah langsung 0 alias gak ada yang bisa dihitung ya. Nah, kemudian dicek apakah tiap elemennya itu dia lebih besar dari A tapi kurang dari B seperti itu. Itu adalah sebuah range ya. Nah, kalau iya ditambah 1 kemudian direkursi terhadap tail-nya seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini count mahasiswa dengan IPK rentang dari pada S7 dengan rentang 2 sampai 3 itu ada 2. Kenapa? Nah, ini dia kalau teman-teman lihat di sini count mahasiswa dengan IPK rentang 2.0 sampai 3.0 itu ada 2 orang. Ketika kita print nilai IPK-nya per mahasiswa, kita lihat si A1101 alias si Reno itu IPK-nya 3 dan si A1102 alias si siapa nih? Alias si Andi itu nilainya 4.0. Sedangkan untuk si A1103 alias si Budi itu IP-nya cuma 2,5. Jadi dia nggak termasuk. Dan kalau kita hitung ini ada 2 orang. Sehingga count mahasiswa dengan IPK rentang 2 sampai 3 adalah 2 orang. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.